Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Yadi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem yang saya buat. Nah, sistem yang saya buat ini itu aplikasi rental mobil, di mana pada aplikasi rental mobil ini saya mempunyai beberapa usulan perancangan. Nah, untuk aplikasi rental mobil ini untuk sistem yang dibuat, di mana nanti aktornya adalah pelanggan, admin, sistem, dan mobil untuk usulan yang pertama. Ini adalah flow map untuk perancangan penyewaan mobilnya, di mana pada pelanggan eh, pertama registrasi data pelanggan terlebih dahulu berupa dokumen. Nanti dokumen tersebut diterima oleh admin, dan nanti ada proses input data oleh admin di mana data pelanggan. Lalu pada sistem akan ada transaksi penyewaan, di mana nanti transaksi penyewaan ini sistem akan mengambil data dari data mobil. Nanti setelah itu dibuatkanlah data transaksi berupa, dan hasilnya adalah sistem akan menghasilkan dokumen penyewaan yang akan diberikan admin kepada pelanggan. Nah, ini untuk rancangan pertama untuk penyewaan. Selanjutnya, alur pengembalian mobil, di mana dokumen penyewaan yang tadi digunakan oleh pelanggan dan diberikan kepada admin. Kemudian admin akan mengecek data sewa, apakah data sewanya sesuai dengan dokumen penyewaan yang diberikan kepada pelanggan sebelumnya. Lalu di sini sistem akan menampilkan data sewa berdasarkan invoice yang ini digunakan untuk melakukan pembayaran. Nanti akan muncul data transaksi sewa, di mana di sini dokumen ini akan berupa dokumen pembayaran. Nah, setelah itu pelanggan akan melakukan pembayaran. Ini sistemnya secara manual terlebih dahulu, di aktivitas dilakukan secara offline. Nah, ini adalah sistem denda. Saya membuat dipisah terlebih dahulu, di mana penyewaan, pengembalian, dan denda dipisah. Pada denda ini aktornya adalah admin, sistem, teknisi, dan mobil. Admin sendiri nanti berdasarkan dokumen penyewaan, lalu pada sistem akan menampilkan data sewa berdasarkan invoice atau nota. Lalu teknisi akan mengecek kondisi kendaraan mobil, apakah mobil tersebut rusak atau tidak. Apabila mobil rusak, maka akan terdapat denda, di mana denda tersebut akan ditambahkan ke data transaksi sewa. Jika tidak, maka langsung saja melakukan pembayaran sewa. Nah, nanti di dokumen transaksi sewa yang sebelumnya, yang di sini akan ada nominal denda. Lalu usulan perancangan berikutnya yaitu masih sama pelanggan, admin, sistem, dan mobil. Ini untuk penyewaan dengan registrasi terlebih dahulu. Nanti admin akan mengecek dan melakukan input data pelanggan. Lalu dokumen penyewaan tersebut akan diberikan dari data pelanggan ini akan diberikan pada sistem, diinputkan lagi, kemudian melakukan proses penyewaan di mana mengambil data mobil. Lalu setelah transaksi sewa melakukan penyewaan, di sini akan dipilih metode pembayaran, apakah melakukan secara cash ataupun tidak. Apabila ingin melakukan secara transfer, maka nanti invoice pembayaran ini akan diberikan kepada sistem langsung kepada pelanggan. Kemudian sistem ini akan dapat di mana pelanggan langsung melakukan pembayaran untuk rekening yang dituju. Jika tidak, langsung melakukan pembayaran saja berupa cash. Nanti di sini sistem akan melakukan konfirmasi pembayaran dan menghasilkan bukti pembayaran berupa dokumen. Nanti dokumen ini akan diberikan kepada pelanggan. Ini untuk pengembaliannya masih menggunakan dokumen penyewaan yang sebelumnya, di mana dokumen sewa ini akan menampilkan data sewa berdasarkan invoice atau nota yang digunakan. Lalu di sini pada menampilkan data transaksi sewa masih berupa dokumen sewa, dan dokumen sewa ini akan dikembalikan kepada pelanggan. Nah, ini adalah untuk flow map dendanya. Di mana admin, sistem, teknisi, dan mobil ini admin berdasarkan dokumen penyewaan lalu mengecek data sewa, di sistem mengampilkan data berdasarkan invoice atau nota. Lalu teknisi nanti akan mengecek kondisi mobil, apakah mobil rusak atau tidak. Nah, apabila mobil rusak, maka akan menghitung total denda perbaikan mobil. Lalu mengubah data mobil di sini, mengubah status mobil, di mana pada sistem ini berupa database kendaraan, akan merubah ketersediaan mobil. Nah, kenapa di sini pada database, di mana nanti apabila mobil rusak, statusnya akan dirubah menjadi mobil tidak tersedia. Apabila tidak, langsung melakukan pembayaran
Nah, apabila mobil rusak, setelah ini akan diberikan dokumen total denda, di mana dokumen total denda ini diberikan admin, diinputkan kepada sistem dengan penambahan biaya denda. Nah, di sini ditotalkan pembayaran apabila mengalami denda. Kemudian dokumen total pembayaran ini nanti akan dikembalikan kepada user. Nah, selanjutnya yaitu saya akan memperingkas untuk sistem penyewaan dan pengamanannya di pada perancangan berikutnya. Nah, ini adalah dokumen flow map rental mobil yang saya usulkan lagi, di mana di sini aktornya adalah pelanggan, admin, dan owner. Nah, nanti pelanggan ini memiliki data sewa kendaraan, lalu data sewa kendaraan ini akan diterima oleh admin. Nah, nanti di sini akan mengecek ketersediaan mobil, apakah mobil ada ataupun mobil tidak ada. Apabila mobil ada, maka pelanggan dapat melanjutkan transaksi di mana dia akan memberikan KTP dan data pembayaran kepada admin. Nanti KTP ini akan ditahan terlebih dahulu sebagai bukti jaminan. Nah, nanti akan diinputkan data pelanggan ke database rental. Nah, di sini mobil terlebih untuk mengecek ketersediaan mobil nanti mengambil dari database rental ini apakah mobil ada atau tidak. Lalu setelah input data pelanggan pada database rental, melakukanlah transaksi di mana nanti memasukkan invoice transaksi. Nah, nanti di data ini akan diterima oleh pelanggan. Nah, nanti di sini akan diberi di data KTP tadi akan dimasukkan kepada arsip penyewaan, data KTP dan data transaksi dimasukkan ke arsip. Nah, selanjutnya yaitu apabila mobil setelah disewa berarti harus laporan kepada owner karena mobilnya lagi disewa. Nah, mobilnya nanti dari database rental ini langsung akan memberikan laporan penyewaan kepada owner. Selanjutnya yaitu adalah pengembalian mobil. Masih pelanggan, admin, dan owner. Di sini pelanggan akan membawa nota atau invoice penyewaan. Nah, nanti nota atau invoice penyewaan ini diberikan kepada admin. Admin akan menginput nomor nota atau invoice yang dimana apakah data tersebut sesuai atau tidak. Nanti dicek kepada database terlebih dahulu. Nah, selanjutnya admin akan membuatkan nota. Untuk nota di sini nanti ada nota denda atau jika misalkan mobil mengalami keterlambatan atau kerusakan. Nanti nota denda ini akan diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu untuk di sini user membawa data pembayaran sebelumnya, di mana data pembayaran ini diberikan kepada admin dan dicek nanti ke database rental. Nah, nanti setelah data pembayaran dikembalikan, nanti admin akan mengambil ke arsip penyewaan untuk mengembalikan KTP yang tadi ditahan sebelumnya sebagai bukti jaminan. Lalu setelah mobil dikembalikan, maka sistem admin akan memberikan cetak data kendaraan kepada pemilik kendaraan. Di sini nanti ada laporan kendaraan dan laporan denda, di mana laporan ini akan diberikan oleh admin kepada owner sehingga diketahui kendaraannya disewa sekian berapa hari, lalu dan ini ada laporan dendanya apakah memiliki keterlambatan atau kerusakan ataupun tidak. Nah, itu selanjutnya adalah konteks diagram. Di sini pada konteks diagram saya buat di mana ada 3 aktor yaitu penyewa, sistem informasi rental mobil di sini adalah adminnya nanti, dan di sini adalah owner. Pertama, penyewa akan membawa data sewa kendaraan, KTP, dan data bayar yang akan diberikan penyewa kepada admin. Lalu admin akan menyimpan dan membuatkan invoice data mobil dan invoice pembayaran, di mana nanti invoice pembayaran ini akan dibawa kembali oleh penyewa untuk melakukan pengembalian mobil. Nah, invoice pembayaran dan data bayaran nanti setelah mobil dikembalikan, maka admin akan mengembalikan KTP dan menyerahkan invoice denda apabila mengalami denda. Setelah melakukan penyewaan dan pengembalian, nanti admin akan memberikan laporan pada owner berupa laporan laporan kendaraan, laporan denda, dan laporan sewa kendaraan tersebut. Lalu di sini ada overview diagram.
di sini adalah overview diagram untuk penyewaan. Pertama, pelanggan akan mengecek harga mobil terlebih dahulu, lalu admin akan mengambil data dari data mobil untuk data sewanya, apakah sewanya sekian ataupun misalkan dicek data ketersediaan mobilnya. Selanjutnya, pelanggan akan memberikan data KTP, data sewa dan data bayar, dan nanti di sini akan dibuatkan invoice atau nota buat pembayaran. Lalu setelah itu akan diberikan lagi pada admin dan diberikan kembali kepada pelanggan. Jadi proses ini maka akan muncul berupa dokumen invoice berupa nota penyewaan. Nanti setelah melakukan penyewaan, maka mobil akan diberikan kepada user atau pelanggan. Nah, di sini akan menyediakan mobil dan surat kendaraan berupa STNK, lalu diberikan kepada pelanggan. Dan di sini pun nanti admin akan memberikan nota atau invoice pada transaksi ini. Yang ketiga itu membuat laporan, di mana berdasarkan nota penyewaan ini, dokumen berupa nota atau invoice akan dibuat laporan kepada owner di mana mobil tersebut sedang disewa. Dan ini adalah untuk pengembaliannya, di mana pelanggan berdasarkan dokumen data sewa lalu diberikan pada sistem. Di sini ngecek dulu data sewanya berapa, lalu admin akan ngecek lagi ke database-nya berapa berdasarkan database data sewa mobil. Lalu di selanjutnya itu adalah pelanggan membawa data sewa dan data bayar, di mana di sini akan dicek apakah pelanggan memiliki denda atau tidak. Walaupun pelanggan tidak memiliki denda, tapi di sini akan dibuatkan nota denda nanti. Misalkan nggak mobilnya nggak terlambat. Nah, di sini berarti dendanya 0 aja. Dan dokumen tersebut akan diberikan kembali kepada admin. Lalu pelanggan akan mengembalikan mobil dan STNK. Dan di sini ya, pada proses pengembalian mobil dan STNK, lalu sistem akan memberikan kepada admin di mana bahwa data kendaraan misalkan sudah dikembalikan. Selanjutnya dari data denda ini akan dibuatkanlah nota invoice. Nah, di sini akan dibuat laporan denda kepada owner apakah penyewa melakukan pelanggaran, keterlambatan ataupun kerusakan terhadap mobil. Dibuatlah data data denda ini. Selanjutnya saya membuat diagram level 1. Diagram level 1 ini yang pertama yaitu pengecekan ketersediaan mobil, apakah mobil ada atau tidak. Untuk di sini pada penyewaan, di mana pelanggan akan mengecek apakah mobil pelanggan mengecek data sewa mobil terlebih dahulu, kemudian mengambil ke database data mobil apakah data mobilnya ada atau tidak. Apabila mobil tidak ada, maka langsung di sini memberikan laporan mobil tidak ada. Apabila ada, setelah dari data mobil tersedia, maka akan memberikan laporan kepada pelanggan. Lalu di sini yaitu pembuatan nota atau invoice. Pelanggan membawa KTP dan data bayar. Di sini akan ada proses input data penyewa. Data penyewa akan masuk ke data ini. Kemudian dari data penyewa ini ya, dari data pelanggan yang menyewa ini akan masuk ke data sewa. Di sini dari data sewa ini akan pembuatan nota atau invoice yang diberikan kepada pelanggan. Lalu dari sistem data sewa akan membuat laporan sewa. Nah, itulah rancangan dari sistem yang saya buat, di mana sistem saya buat ini adalah aplikasi rental mobil berbasis web. Sehingga dari awalnya pelanggan datang langsung ke tempat, di mana dokumen nanti registrasinya bisa dilakukan secara online. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.